Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah atas semua nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka pantas bagi kita ini bersyukur dan sebanyak-banyaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam mari terus kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak sholawat, mudah-mudahan kitalah yang nantinya akan mendapatkan syafaat dan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan oleh Allah, sudah menjadi tugas buat kita saling ingat mengingatkan, saling menasihati, saling tolong menolong, dan saling ajak mengajak. Ayo mari kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, yakni menjalankan apa yang diperintahkan Allah serta meninggalkan, mengubur sedalam-dalamnya apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara kita hari ini yang istiqomah bertakwa kepada Allah, mudah-mudahan kitalah yang akan menjadi hamba terbaik di hadapan Allah, hamba terbaik di dunia dan juga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 golongan manusia yang nantinya akan kekal abadi di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Siapa golongan tersebut ini? Yang pertama, seseorang yang diberikan kekuasaan, lalu dengan kekuasaan ini dia malah angkuh. Siapa contohnya? Contohnya adalah Fir'aun. Betapa sungguh Fir'aun itu sangat-sangat angkuh, merasa dirinya segala-galanya hanya karena dia berkuasa, merasa dirinya adalah orang yang paling hebat, merasa dirinya adalah orang yang paling benar, merasa dirinya adalah orang yang paling betul. Bahkan dia menganggap dirinya adalah Tuhan hanya karena dia diberikan kekuasaan. Maka siapapun di antara kita yang ketika kita dititipkan kekuasaan, maka dengan kekuasaan ini menjadikan diri kita angkuh, maka kita sama dengan Fir'aun, maka kita akan kekal abadi dalam neraka. Maka kekayaan yang Allah titipkan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita, mari kita jadikan kekuasaan kita, pangkat jabatan kedudukan kita semakin takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan pangkat jabatan kedudukan kita untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, golongan yang kedua yang akan kekal abadi di dalam neraka. Siapa golongan kedua ini? Orang yang diberikan kekayaan tetapi dia sombong. Siapa contohnya? Contohnya adalah Qarun. Betapa Qarun itu sungguh sangat sombong hanya karena dia punya kekayaan. Tidakkah kita ketahui bahwasannya Qarun itu mati tertimbun oleh harta-hartanya? Maka harta yang Allah titipkan kepada kita, kekayaan yang Allah titipkan kepada kita, jangan membuat diri kita ini semakin jauh darinya. Jangan membuat diri kita ini semakin melupakan Allah, semakin melalaikan Allah. Maka dengan kekayaan yang Allah berikan kepada kita, seharusnya kita jadikan kekayaan ini semakin dekat kepada Allah. Kita pergunakan kekayaan kita ini untuk kepentingan, keperluan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun di antara kita hari ini yang dititipkan harta yang banyak, kekayaan yang berlimpah ruah, tetapi kita sombongnya nauzubillahi min dzalik, ya maka kita sama dengan Qarun. Kita kekal abadi di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, siapa orang ketiga ini? Golongan ketiga ini yang akan kekal abadi di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ini adalah orang yang diberikan ilmu lebih dari yang lain,
tetapi dengan ilmu yang dia miliki, dia malah menjadi penjilat. Siapa contohnya? Contohnya adalah Haman. Maka kemampuan, pengetahuan yang kita miliki hari ini, kita gunakan dengan baik. Kita gunakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah ilmu yang kita miliki. Sudahkah dengan ilmu yang kita miliki ini kita mencerdaskan umat? Sudahkah dengan ilmu yang kita miliki ini membuat umat mudah atau bahkan semakin mempersulit? Sudahkah dengan ilmu yang kita miliki ini membuat umat pintar atau bahkan membodohkan umat? Nah, jika kita diberikan ilmu yang lebih dari yang lain tetapi tidak kita gunakan sesuai dengan perintah Allah, malah kita menjadi penjilat penguasa hanya untuk diri sendiri menjadi sejahtera, maka yakinlah kita pasti akan kekal abadi di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yang terakhir, siapa golongan yang akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekal abadi? Ternyata yang keempat ini adalah orang yang diberikan pemahaman agama yang jauh lebih pintar, lebih baik daripada yang lain, tetapi dengan pemahaman agama ini yang lebih baik daripada yang lain tidak menjadikan dirinya dekat dengan Allah, malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa contoh orang tersebut? Contoh orang tersebut adalah Bal'an. Betapa Bal'an itu sungguh sangat pintar di ilmu agamanya, tapi dengan ilmu agama yang ia miliki bukan menjadikan dirinya dekat dengan Allah, malah menjadikan dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita diberikan pemahaman agama yang jauh lebih baik daripada yang lain, gunakan pemahaman agama ini sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari hidup bersama agama, bukan hidup dari agama. Karena kita lihat sekarang ini berapa banyak orang-orang yang paham agama tetapi dijadikan agama itu sumber kehidupannya. Dia hidup dari agama, padahal kita harus hidup bersama agama, bukan hidup dari agama. Mungkin itu saja, semoga menjadi pelajaran buat kita agar kita tidak satu golongan dengan Fir'aun, tidak satu golongan dengan Qarun, tidak satu golongan dengan Haman, tidak satu golongan dengan Bal'an. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan apa yang kita miliki hari ini, mulai dari kekuasaan, harta, pengetahuan, dan pemahaman agama yang lebih baik daripada yang lain, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, bila bisa hak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.